Baiklah, selamat siang Bapak. Pada saat ini kami dari kelompok 9 akan mensimulasikan tindakan pemberian obat melalui oral dan injeksi dengan anggota kelompok. Saya sendiri Maria. Saya Willy Rabuka. Saya Dewa Talau. Pada saat ini kami akan langsung memulai tindakan. Yang pertama kita masuk dalam membacakan standar operasional prosedur yaitu pemberian obat oral. Yang pertama yaitu tahap reintegrasi, cek catatan keperawatan, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu obat tablet, kapsul atau cair, air atau jus, penumpuk obat, sendok, lap makan atau tisu, gelas pengukur, dan daftar obat. Yang selanjutnya kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam dan panggil nama klien. Yang kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakannya pada klien atau keluarga. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama yaitu mencuci tangan dan pakai handskun atau sarung tangan. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat oral atau menelan, mual, muntah, adanya program tahan makan atau minum. Akan dilakukan penghisapan lambung dan lain-lain. Yang ketiga, periksa kembali perintah pengobatan, nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian. Periksa tanggal kadaluarsa obat. Bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan pada perawat atau bidan yang berwenang atau dokter yang meminta. Yang keempat, ambil obat sesuai yang diperlukan atau baca perintah pengobatan dan ambil obat yang diperlukan. Yang kelima, siapkan obat-obatan yang akan diberikan, siapkan jumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan tanpa kontaminasi obat. Menggunakan teknik aseptik untuk menjaga kebersihan obat. Pemberian obat tablet atau kapsul. Yang pertama, tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkuk disposable tanpa menyentuh obat. Yang kedua, gunakan alat memotong tablet bila diperlukan untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Dan yang ketiga, jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus obat menjadi bubuk dengan menggunakan martil dan impuls penggerus. Kemudian campurkan dengan menggunakan air. Cek dengan bagian farmasi sebelum menggerus obat karena beberapa obat tidak boleh digerus sebab dapat mempengaruhi daya tahannya. Tahap kerja yang keenam yaitu untuk obat yang sangat asam, misalnya aspirin, tawarkan makanan kecil tanpa lemak, misalnya biskuit. Yang ketujuh, temani klien sampai semua obat ditelan. Apabila Anda ragu apakah obat telah ditelan, minta klien membuka mulutnya. Dan yang ke-8, setelah selesai pasien dirapikan dan bantu pasien kembali ke posisi yang nyaman. Yang ke-9, alat-alat dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Dan yang terakhir, kembalikan kartu format obat atau huruf cetak nama obat ke arsip yang tepat untuk pemberian obat selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi. Evaluasi perasaan klien. Kembali dalam waktu 30 menit untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Dan yang kedua, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir, mencuci tangan. Baiklah, saat ini kita masuk pada tahap kedua, yaitu melakukan tindakan sambil membaca prosedur. Dan Yang pertama kita masuk pada tahap reintegrasi. Pertama, cek catatan keperawatan. Yang pertama, lakukan orientasi kamar rawat inap kepada pasien. Yang kedua, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi Mencuci tangan. jika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Memastikan pada terkunci dan juga pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Menyiapkan alat dan bahan. Posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien seperti telepon, film pinjam, dan kacamata. Dan yang keempat, monitor kebutuhan pasien. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Selamat siang Ibu. Perkenalkan,
Nama saya perawat Wiraduka. Saya perawat yang bertugas pada saat ini dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, Ibu, pada saat ini saya akan melakukan tindakan pemberian obat oral atau pemberian obat melalui mulut. Ini ditujukan agar Ibu cepat sembuh. Dan untuk waktu tindakan kurang lebih 5-10 menit. Apa Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan dan pakai handskun. Selanjutnya, periksa kembali perintah pengobatan di buku catatan keperawatan, nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian. Periksa tanggal kadaluarsa obat. Posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien, misalnya telepon genggam dan kacamata. Ambil obat yang sesuai yang diperlukan. Sudah masuk pada persiapan obat. Tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkok disposable tanpa menyentuh obat. Kondisikan permukaan lantai bersih, tidak bersih, bebas hambatan. Gunakan alat pemotong tablet bila diperlukan untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus obat menjadi bubuk dengan menggunakan martil dan lumpang penggerus. Kemudian campurkan dengan menggunakan air. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja pada klien. Temani klien sampai semua obat ditelan. Jika diperlukan dan mengedukasikan Terus Ibu, ini obatnya. pegangan Mau Ibu tangan minum? di kamar mandi. Ini Ibu. Apabila perawat ragu obat ditelan oleh pasien, minta klien untuk membuka mulutnya. Tidak ada izin dan Baik Ibu, kecuali pada pasien. apa Ibu bisa membuka mulut Ibu? Setelah selesai, pasien dirapikan dan bantu pasien kembali ke posisi yang nyaman. Alat-alat dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Ada alat pemotong. Kembalikan kartu, format obat atau huruf cetak nama obat ke arsip yang tepat untuk pemberian obat selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi, evaluasi perasaan klien. Baik Ibu, setelah saya sudah memberikan obat, apa Ibu rasakan? Baik. Kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya dan mencuci tangan. Ya, baik Ibu. Jika sudah membaik, saya akan kembali lagi pada jam 8 malam untuk memberikan obat kembali pada Ibu. Sebelum saya permisi, apa Ibu memiliki pertanyaan? Baik, jika sudah tidak, saya izin pamit. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu dapat memanggil saya di ruangan perawat atau anestesi. Permisi. Dan tahap terakhir yaitu dokumentasi. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu melakukan tindakan pemberian obat oral tanpa
membaca prosedur. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Perawat Willy Rabuka. Saya sebagai perawat yang bertugas pada siang hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, jadi Ibu pada saat ini saya akan melakukan tindakan pemberian obat secara oral atau melalui mulut. Apa Ibu bersedia? Baik, Ibu saya permisi untuk menyiapkan alat dulu. Ibu, ini obat untuk diminum, cuma Ibu perlu segera minum. Apakah Ibu sudah minum obat tersebut? Bisa Ibu membuka mulut Ibu? Baik Ibu, saat ini tindakan saya memberi obat sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan setelah saya memberikan obat? Baik, jadi Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya di ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu dapat memanggil saya di ruangan saya, itu ruang perawat atau stesen. Saya permisi Ibu. Selamat siang Ibu. Baik, di sini saya memperkenalkan Iyo. Di tangan dan siapa lampahan. Selanjutnya tahap orientasi, yaitu berikan salam. Selanjutnya kita masuk pada pemberian obat melalui injeksi intravena. Yang pertama tahap reinteraksi. Cek catatan keperawatan. Yang kedua mencuci tangan. Dan yang ketiga siapkan alat. Alat-alat yang digunakan yaitu buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, spuit 2 mili sampai 5 mili, bak spuit, baki obat, plester, perlat pengalas, torniket, kasa steril bila perlu, dan bengkok. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Dan yang ketiga jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan yang akan dilakukan pada klien atau keluarga. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama yaitu mencuci tangan, pakai handscoon, tentukan dari vena perifer besar sebagai tempat penumpukan, singkirkan lengan baju yang menutupi vena. Jika sudah ditemukan, atur lengan lurus dan pasang torniket sampai vena benar-benar dapat dilihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien mengepalkan tangannya. Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol atau alkohol swab dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok. Tunggu sampai tempat injeksi mengering. Dan yang keenam, siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi jarum sejajar dengan vena dari lubang jarum mengarah ke atas. Untuk mencegah vena tidak bergeser, tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum masuk ke dalam vena.
Dan yang ke-8, aspirasi dengan cara menarik plunger spuit. Bila darah terhisap, lepaskan torniket dan dorong obat perlahan-lahan ke dalam vena. Dan yang ke-9, amati respon pasien, lepaskan handskun dan mencuci tangan. Kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi hasil atau respon klien, mendokumentasikan hasilnya. Yang ketiga, mengakhiri kegiatan. Yang keempat, membereskan alat-alat. Dan yang kelima, mencuci tangan. Dan yang keenam, berpamitan. Dan tahap yang terakhir yaitu dokumentasi, catat jam, hari, tanggal, serta hasil yang diperoleh dari pengkajian tersebut. Baiklah, saat ini kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu melakukan tindakan sambil membaca prosedur. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Memakai handskun. Tentukan dalam pena perifer besar sebagai tempat penunjukan. Singkirkan lengan baju yang menutupi pena. Jika sudah ditemukan, atur lengan lurus dan pasang torniquet sampai vena besar benar-benar dapat dilihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien untuk mengepalkan tangan. Bisa Ibu membantu mengepalkan tangan? Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol atau alkohol swab dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok, tunggu sampai tempat injeksi mengering. Siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dalam posisi jarum sejajar dengan vena dan lubang jarum mengarah ke atas. Untuk mencegah vena bergeser, tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum masuk ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan cara menarik plunger spuit. Bila darah terhisap, lepaskan torniket dan dorong obat perlahan-lahan dalam vena. Selanjutnya, membuka handskun dan mencuci tangan. Selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi hasil atau respon klien, mengakhiri kegiatan. Selamat siang Ibu. Baik, pada saat ini saya sudah melakukan tindakan pemberian obat secara injeksi intravena. Apa yang Ibu rasakan? Oh baik. Baik, tindakan pada saat itu sudah selesai. Jika Ibu sudah tidak memiliki pertanyaan, saya permisi dulu. Jika Ibu membutuhkan saya Ibu dapat memanggil saya di ruang perawat atau nurse station.
Terima kasih, selamat siang. Yang terakhir, dokumentasi. Catat jam, hari, tanggal, serta hasil yang diperoleh dari pengkajian tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu melakukan tindakan tanpa membaca prosedur. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Wiraubuka. Saya perawat yang bertugas pada saat ini dari jam 1 siang hingga jam 8 malam. Bisa Ibu sebutkan nama dan tempat yang layak Ibu? Oh baik, Ibu, pada saat ini saya akan melakukan tindakan yaitu pemberian obat secara intravena, injeksi. Astaga. Secara injeksi yaitu intravena. Sebelum saya melakukan tindakan, apa Ibu memiliki pertanyaan? Oh, baik, jika Ibu sudah tidak memiliki pertanyaan, saya permisi akan melakukan persiapan bahan terlebih dahulu. Saya jelaskan, lalu kalian berdua. Baik Ibu, pada saat ini saya sudah selesai melakukan tindakan pemberian obat secara injeksi intravena. Bagaimana perasaan Ibu? Oh baik. Jadi Ibu, saat ini tindakan sudah selesai dan saya akan kembali memberikan obat pada jam 8 malam. Sebelum saya permisi, apa Ibu memiliki pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya izin permisi. Saya akan kembali ke ruangan perawat atau nurse station. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu dapat memanggil saya di nurse station. Permisi, selamat siang. Bapak, pada saat ini kami sudah selesai mensimulasikan praktikum dari kelompok 13, yaitu memberikan obat oral dan injeksi kepada pasien. Terima kasih.